Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kita bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, kita tentu akan memasuki 10 Asyura, 10 Syuro atau sering dikenal sebagai Hari Asyura. Hari Asyura banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari penerimaan taubat Nabi Adam hingga Nabi Yusuf atau Nabi Ayub yang sembuh dari sakitnya dan sebagainya. Nah, bagi saya pribadi 10 Asyura atau 10 Syuro, hari Asyura tentu sangat mengenang, sangat diingatkan oleh perayaan 10 Syuro di kampung saya. Kampung saya itu ada beberapa Syuro atau langgar ya, kalau di kampung saya sebutnya langgar. Dan beberapa langgar itu diasuh oleh seorang ustadz yang bernama Ibrahim Thoyyib ya, almarhum ya. Beliau pengurus Nahdlatul Ulama di kampung saya. Nah, kalau memasuki bulan Asyura biasanya saya manggilnya Pak Ustadz. Pak Ustadz itu mengumpulkan, sekarang namanya takmir ya, takmir dari langgar itu ya, dari 4 langgar itu, yakni langgar Subdian namanya, langgar Lebene, kemudian langgar Washari dan langgar Idris ya, itu ada 4 langgar. Nah, biasanya dikumpulkan dan kemudian kita gilir, nanti ada pertemuan untuk yatiman yang, untuk yatiman itu maksudnya untuk menyatuni anak yatim di langgar itu, di masing-masing langgar itu. Nah, langgar itu nanti biasanya Ustadz itu berceramah untuk keafdolan posisi seorang yang menyayangi anak yatim. Ini tentu saja sebuah motivasi. Jadi Ustadz berlaku sebagai motivator agar jamaah itu beramal untuk anak yatim ini, untuk menyatuni anak yatim, bergilir ya dari satu langgar ke langgar lain, tapi nanti dikoleksi, dikumpulkan jadi satu untuk menyelenggarakan acara puncaknya. Biasanya acara puncak diisi dengan sunatan anak yatim, ya, sunatan masal anak yatim dan santunan itu. Intinya hari itu anak yatim dibahagiakan. Dan itu saya berhasil menggalang masyarakat secara swadana ya, karena kita memang dari uang rakyat itu. Bahkan cara membahagiakannya itu sangat luar biasa. Selain disantuni, juga kadang juga diarak dengan, kadang-kadang ada kendaraan seperti buruk, kadang-kadang kendaraan seperti perahu dan sebagainya keliling. Kalau kelilingnya keliling satu kota ya, enggak satu kampung itu, tapi di satu kota itu. Namanya Kota Jatibarang. Pusat, sekarang namanya Pusat
dikenal sebagai pusat Thariqah At-Tijaniyah ya, Thariqah At-Tijaniyah karena beberapa kali karena sesepuh ulama ya dari Jatibarang itu mendapatkan ijazah untuk pengembangan Thariqah At-Tijaniyah gitu ya. Jadi Abdul Wahab Sahroni ya, Kiai Abdul Wahab Sahroni, kemudian menurunkan Kiai Malawi, Kiai Ma'ruf, kemudian ada yang baru saja itu adalah Kiai Fauzi itu ya, yang sangat terkenal ke seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Nah, sekarang banyak kiai lagi ya, termasuk adalah Syekh Soleh Muhammad Basalamah. Ya, itu sekarang yang punya Pondok Pesantren Darussalam. Tapi ini bicara Jatibarang masa lalu, waktu belum terekspos Thariqah At-Tijaniyah di situ. Nah, Ustadz Ibrahim Thayyib itulah menyelenggarakan pengajian dan juga yatiman itu biasanya mendatangkan kiai pada puncaknya 10 surah, kemudian santunan dan diarak keliling. Subhanallah. Nah, saya lebih mengenalnya pada akhir hidup dari Ustadz Ibrahim Thayyib. Terakhir saya ketemu saat saya mau mengantar ponakan saya ke pondok. Nah, Pak Ustadz bilang, ya ke pondok biar kayak Ume jadi orang baik. Alhamdulillah. Saya didoain Ustadz, alhamdulillah. Nah, tetapi ketika meninggal, saya sudah di Jakarta, tetapi yang sangat-sangat menjadikan saya iri husnul khotimahnya beliau itu ya terkait dengan masalah komitmen pada menyayangi umat, menyayangi anak yatim. Ya. Jadi cerita dari keluarga saya biasa menyambut bulan Muharram, kumpul, rapat. Nah sekarang tambah satu langgar waktu itu, di langgar baru yang justru dekat dengan rumah saya. Ya. Nah itu kemudian sehabis rapat sekitar tengah 12-an pulang, biasa wudhu, kemudian masuk ke kamar istirahat. Namun biasa keluarganya menyiapkan minuman untuk di kamar. Saat wudhu kemudian masuk, keluarganya lagi nyiapin. Begitu masuk mengantarkan minuman, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz sudah sedo dan gampang banget. Dan sedonya tadi baru saja membangkitkan untuk menyayangi anak yatim. Ini sungguh sebuah kisah ya, yang tarbiyah untuk saya. Bapak Ustadz yang begitu menyayangi anak yatim, sampai beliau itu kalau ngaji dulu kan, kita ngaji dengan kemisannya itu untuk beli minyak kan. Sampai untuk kemisan pun anak yatim dibebaskan. Itu sungguh luar biasa. Disinilah saya mengambil pelajaran, sungguh sebuah perjalanan yang nikmat ketika kita bisa menyayangi anak yatim. Dan insya Allah Ustadz itu benar-benar husnul khotimah dengan segala keindahannya. Subhanallah.
Dan juga terjadi pada nenek saya ketika meninggal pun dalam kondisi hujan yang luar biasa, bulan-bulan rendeng kalau di saya, tetapi kuburannya begitu bersih karena saya ada di liang lahat untuk memakamkan. Begitu bersih. Kebiasaan nenek saya itu kalau melihat anak-anak yatim itu mohon maaf saya bercerita sambil menahan emosi. Selalu ngomong dalam bahasa Brebes itu, tong dong, bisa jajan dulu. Terus entah sudah jajan atau belum, merogoh kantongnya dibiarin masukkan ke sini, terus dikasih. Subhanallah. Pelajaran yang saya ambil dari hidup ini dari kedua orang yang sangat menyayangi anak yatim. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.